secara tertulis dan kami kirim lewat WA. Namun kami pikir siapa tahu lingkungan kita ini belum ada yang masuk di grup WA gitu. Jadi tidak salah kalau kami laporkan secara lisan seperti ini dan di forum seperti ini. Memang dulu saya pernah mau laporkan di tempat-tempat ibadah seperti ini, tapi saya lihat banyak sekali orang luar, jadi ya maklum malu juga gitu saya. Jumlah kebaktian kita lingkungan yaitu ada 15 kali. Tapi yang saya laporkan ini hanya yang 11 kali, yang 11 sampai di tempat Pak Ismail Tumung. Oleh yang dari Pak Nando, Pak Letupia. Kemudian ditambah dari kolektif kebaktian ada 11 kali itu. Di sini tidak akan kami sebutkan karena mengingat waktunya nih. Sehingga jumlah penerimaan saldo dengan kolektif kita ada 32.912.350 rupiah. Kemudian ada pengeluaran. Itu pengeluaran ini untuk Paskah anak sekolah minggu 500.000 rupiah, Natal anak sekolah minggu 500.000 rupiah. Kemudian ada cenderamata. Untuk cenderamata ini berupa duit saja dengan Ibu Pendeta Christine yang pindah, tapi bukan pindah ya, geser tugas itu dari Lawak ke Prata, 1 juta rupiah. Kemudian kemarin itu oleh kita merayakan Hari Pertanian GKE 300.000 rupiah. Tadi jumlah pengeluaran 2.300.000 rupiah. Sehingga saldo kita sekarang yang sampai ke tempat Pak Ismail itu ada 30.612.350 rupiah. Jadi ini belum masuk yang tempat, termasuk hari ini yang tempat Ule ini, Pak Boy Chua. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah keadaan keuangan kita. Jadi maksud saya karena ini bukan duit siapa-siapa, tapi duit kita bersama, khusus lingkungan 4 ini. Jadi bagaimana rencana dan kita menggunakannya, yang pasti dulu untuk merayakan pesta Alem Berasih kare, pasti ya. Dan mungkin ada rencana-rencana lain kan, tidak salah. Jadi laporkan dulu ke ketua. Tapi kalau lapor dengan saya, harap lapor beritahu saya siang-siang aja, jangan malam-malam. Nah, bisa bilang saya tidak tahu masalah duit sosial karena itu lama rasanya tapi saya tidak tahu lagi. Jadi mungkin tanyakan dengan pengurus yang lain gitu. Ada warga kita yang tanya-tanya gitu, apakah maksudnya apa dilanjutkan iurannya, mungkin gitu maksudnya. Jadi ada yang warga kita yang tanya-tanya, jadi jujur-jujur mencari dengan saya. Nah, saya bilang orang nih, ya itu saja yang boleh kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya ini. Sebetulnya yang untuk pembukaan petugas pembuka untuk hari ini yaitu Bu Anggia. Kebetulan Bu Anggianya ini nggak ada. Terima kasih. Salam. Selamat sore. Kita bersyukur kita masih diberikan Tuhan yaitu kekuatan, kesehatan,
dan kita bisa datang ke tempat ini, tempat keluarga Pak Guntur Tua yang nantinya untuk kita bersama-sama untuk ibadah keluarga sekaligus ibadah SPPR. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nanti akan saya jawab Pak Sidi ya untuk ya, karena saya yang megangnya. Nah, makanya saya akan jawabnya nanti. Ya. Baik, untuk pengumuman untuk lingkungan kita yaitu Kelawang 4 bahwa sebentar ada pengucapan syukur atas nikahnya Priscilla Grace Nova dan Denny Alpinando. Itu hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 tempat keluarga Dito di Jekarau pukul 16 WIB jam 4 sore Jalan Pilau Gang 1 nomor 3. Yang untuk petugas nanti pembuka itu Pak Sidi, kolektannya itu Penetua Yaperson, dan yang kedua Diakon Marsia Pratiwi. Untuk liturgusnya langsung pendeta nanti. Ini ucapan syukur nikah. Pada ibadah keluarga tempat Pak Tugu, Pendeta Tugu Simanjuntak, itu hari Jumat 28 Juli 2024 pukul 16 Lamak Jalan Pilau Gang 1 nomor 2. Untuk petugas pelayanan minggu tanggal 23 Juni 2024 kita bertukar mimbar, yaitu kita bertugas di Gereja Parapah pukul 8.30 Jalan Hampatung. Nanti untuk petugasnya nanti di-share di grup kita. Yang ditanyakan oleh Pak Sidi tadi, memang kita dari tahun 2023 kemarin kita sudah tidak melakukan, cuma satu kali tanggal 2024 yang kita ada memberikan yaitu kartu iuran. Tahun 2023 2024 ini kita tidak membuat iuran, buku iuran kita. Nah, dananya masih ada sisanya. Sudah saya buat untuk laporannya, belum saya share. Nanti saya share. Jumlahnya kawan kalau tidak salah itu sekitar 9 jutaan lebih. Jadi untuk pengeluarannya nanti ada. Kita share nanti. Demikian Pak Sidi. Bapak Ibu sidang sekalian yang dikasih Tuhan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya lah kita bisa bersama-sama dikuatkan langkah kaki kita bisa berkumpul di rumah kami pada sore hari ini dengan maksud kita ingin mengangkat pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Christine yang bisa hadir, dan juga Ibu Pendeta Setia, Ibu Pendeta Susi, mudah hilang. Terima kasih Bu. Terima kasih semua kepada semua jemaat yang bisa berhadir di tempat kami pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita ini adalah ibadah rumah tangga sekaligus SPPR atas permintaan ibunya. Dan kalau menurut jadwal sebenarnya pada 16 Juli kalau jadwal yang disediakan lingkungan. Namun karena kesepakatan kami dan juga atas waktu yang diperkenankan Tuhan sehingga bisa dijalankan atau dilaksanakan pada bulan Juni ini. Dalam kesempatan ini kami mohon didoakan kepada kami, khususnya kami sebagai keluarga di sini, saya dan ibunya,
Kalau kemarin saya sempat ada kena serangan jantung bulan Januari kalau tidak salah. Setelah saya dapatkan itu setelah kita ibadah di tempat Pak Pandrimo, ya, gitu. Jadi setelah serangan itu memang serangan jantung itu tidak enak-enak, rasanya cari nafas pun susah. Jadi balik ke sana, balik ke sini, cari nafas. Ya, satu malam saya menderitanya, paginya langsung ke Banjar, periksa di Rumah Sakit Sari Mulia, dan memang benar jantung koroner, dan ada 3 titik yang seharusnya itu dipasang ring. Diproses juga kemarin itu pemasangan ring, namun rupanya Tuhan, atas kenan Tuhan juga tidak berkenan rupanya. Saya berobat dengan dokter, saya pikir berobat dengan Tuhan saja, ya. Karena apa? Karena ada sakit ginjal, Bu. Jadi kata dokter, kalau nanti Bapak di kateterisasi, itu ada jenis cairan yang dimasukkan, itu sangat bertentangan dengan ginjal. Sementara ginjal Bapak ini sudah rusak duluan. Nanti kalau itu masuk, jangan-jangan ini menjadi parah. Jadi 2 penyakitnya. 1, sekali selalu cuci darah, dan juga jantung. Itu kan pertimbangkan bagaimana sebaiknya. Sebaiknya itu saya dokter, Bapak mengatur berobat dan mengatur kerja. Jangan memforsir kerja. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, ya jamin katanya. Nah, makanya selama ini, mohon maaf kepada lingkungan, saya sedikit terbatas. Kalau ada ibadah 2 kali, saya mungkin bisa 1 kali ikut, yang lain hilang. Karena saya membatasi kemampuan saya ragu-ragu. Dan memang saran dokter demikian, jangan melebihi. Karena kekuatan jantung saya yang umumnya 61 bisa 41. Jadi lemah. Memang lemah. Jadi kalau kerja berlebih itu lelah. Demikian juga kalau lelah sekali. Nah, jadi saya pikir berobat jalan dengan dokter, saya percaya apa yang telah dilakukan itu adalah kehendak Tuhan. Waktu itu saya ketemu dengan Pak Sumugi yang di Gang 4 itu, sama-sama masuk. Mereka berjalan dengan baik. Sekarang sehat mereka, kesana kemari melatih olahraga. Ya, Pak Eva juga sama-sama, tapi mereka ditangani dokter. Saya pikir, saya teringat kata Alkitab, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berusaha untuk mendekati Yesus, tidak bisa, terhalang oleh orang banyak. Maka berkatalah di dalam hatinya, asal ku jamah jumai lubani, aku akan sembuh. Demikian juga aku berpikir, berkaitan dengan dahan, asal ku sebut nama Yesus, aku sembuh. Puji Tuhan, sampai sekarang aku bisa berdiri di sini. Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah ini nanti ada juga ucapan syukur dari anak kami karena mereka sudah 2 tahun menjalani pernikahan, dan sekaligus nanti ada ulang tahun pernikahan. Dan mohon nanti didoakan baik untuk kami sebagai kepala keluarga dan rumah tangga, juga untuk anak kami dan menantu kami, Pina Marnata dan juga Felix Tagor Tunang yang sekarang ada bersama kita. Ada waktu rupanya, kalau tahun dulu tidak ada waktu, sekarang ada waktu karena kebetulan hari ini ada, jadi bisa bersama kita. Jadi mau nanti didoakan kepada anak kami ini
supaya keluarga mereka senantiasa disertai Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan, sehingga keluarga itu senantiasa berjalan dan sampai selama-lamanya begitu ya, seperti yang kita harapkan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam keluarganya. Dan harapan kami kepada anak kami ini, karena mereka punya rumah, ya coba pikirkanlah membuat ibadah di rumah begitu, karena rumah yang diberikan Tuhan itu disyukuri dan diundanglah Tuhan hadir di sana. Jadikanlah gereja sekali-kali sebagai tempat kita memuji Tuhan begitu. Jadi harapan kami, doakan untuk anak kami supaya mereka bisa mengandalkan Tuhan dalam keluarganya. Dan kemudian kami mau nanti didoakan kepada cucu-cucu kami. Yang pertama cucu kami yang tertua, yaitu Haji Sua Michel, yang sekarang ini menjelang naik ke kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Mohon didoakan kesehatan dan juga kepintaran, hikmat daripada Tuhan. Terus. Dan cucu kami yang kedua yaitu Jepanya Michel, sekarang ada di SMP kelas 7, akan naik ke kelas 8. Mohon didoakan kesehatan dan juga kepintaran daripada Tuhan. Dan mungkin nanti dia ini ada perjalanan katanya ke Jakarta mengikuti, karena cucu kami yang ini benar perempuan tetapi suka sepak bola. Jadi kalau dulu dia tampilnya yang antar ke Bogor, ke Bandung, ini sekarang tampilnya bisa karena saya sakit kerjaan ini, nggak bisa, nggak berani meninggalkan saya, jadi maksudnya berangkat sendiri. Rencananya mau ke Jakarta, ke mana lagi itu ada. Memang perempuan, cuma nggak tahu juga hobinya sepak bola. Cuma dikirim sudah kesana kemarin. Ya, sudah lah, bilang yang penting ada aktivitas yang positif. Ya, jangan sampai melenceng. Jadi tolong doakan. Dan cucu kami yang bungsu yaitu Yeskel Michel, kemarin itu sudah tamat IK di Katolik dan akan masuk ke SD supaya diberi kesehatan dan juga dilancarkan dan diberi kepintaran gitu. Nah, selanjutnya kami juga mohon didoakan kepada keluarga-keluarga kami yang terutama yang ada di Kapuas ini, karena kami belajar saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada beberapa keluarga kami ini, Bapak Hana, sekeluarga, mohon didoakan kesehatan dan juga pimpinan Tuhan dalam keluarga mereka. Kemudian Bapak Putri, Ibu Putri yang di Jalan Tendian sana, mohon didoakan. Dan juga Kirson dengan keluarganya, mohon didoakan. Dan ada juga keluarga kami yang di luar, ada yang di Lemandau, Guntur Jagau, sama dengan saya namanya, ya, di Lemandau, didoakan juga. Dan di Kuala Turun nggak bisa hadir, rupanya mereka ini Prismeli kemarin hadir di sebelah ini, kebetulan ada waktunya, sekarang tidak ada rupanya. Jadi kami titipkan doa saja. Kemudian bagi keluarga-keluarga kami yang lain, ini ada saudara kami Serundik atau Bapak Aji, ini ada di sini bersama Ibu, ini bisa hadir, terima kasih ya. Tolong didoakan kesehatan bagi mereka semua dan juga berkat Tuhan, perlindungan Tuhan kepada mereka. Dan saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, seperti adik saya di Pelangkaraya, Marius tua, nggak bisa hadir katanya karena kebetulan dia juga
melaksanakan ibadah SPB. Jadi nggak bisa, ya nggak apa-apa. Gue bilang penting kita semua bisa berbuat yang baik begitu. Dan adik saya yang satu yang bungsu di Puruk Cahu nggak bisa datang itu karena terlalu jauh. Kemudian ada satu lagi kakak saya di kampung di Berengjong, masih hidup kira 80 tahun, yang tertua. Tolong doakan kesehatan bagi mereka. Dan kami juga mohon doakan kepada besan kami yang di Banjarmasin, yaitu mertuanya Pina ini tidak bisa datang rupanya, supaya mereka diberi kesehatan, kekuatan, karena memang sudah ada umur juga, sudah lansia, supaya mereka diberi kesehatan dan juga kekuatan, dan kelak bisa saatnya nanti bisa bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, barangkali mungkin menantu kami ini beberapa hari ke depan akan pulang ke Kalimantan Timur karena panggilan tugas. Mohon didoakan keselamatannya dan juga penyertaan Tuhan dalam segala pekerjaan dan karirnya, sehingga bisa mendapat perlindungan dan juga penyertaan daripada Tuhan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan selanjutnya kami serahkan kepada petugas yang akan memimpin kita dalam ibadah pada sore hari ini. Kami persilakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah habiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sangat baik dan luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami, dan juga memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Itu semua atas kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih juga di mana pada sore hari ini Bapak Guntur Tua sudah menyediakan tempatnya untuk kami di sini Tuhan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah kami yang kami perbuat mungkin menyakiti hati Engkau Tuhan. Tapi Engkau selalu baik dalam setiap hidup kami. Engkau selalu menjaga kami. Dan di mana pada sore hari ini kami mau memulai ibadah kami, biarlah tangan Tuhan yang turut campur dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan Tuhan
Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu semua serta jemaat yang Tuhan, izinkan sore hari ini dari keluarga saya membacakan ayat kita pada sore hari ini, yaitu di 1 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan 23 dengan perikop Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, katakanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telem. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnya lah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya, tetapi segala hewan yang tidak berharga, yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan pada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadi Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan." Kemudian ia balik mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu kudengar itu?" Jawab Saul, "Semua itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, yang dimaksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi atas raja Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka."
suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Amon, raja orang aman, tetapi orang aman itu sendiri telah kutumbas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari Tuhan, yang dikhususkan untuk ditumbas itu disembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu jujurnya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba. Kemudian yang terakhir ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa berkenan, dan kebetulan adalah Tuhan adalah sama seperti penyembah berhala dari Tuhan. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Demikian pembacaan kita di acara hari ini. Jadilah Tuhan kehendakmu, tolong ya Tuhanku yang lemah, segala kuasa di tanganmu, jamahlah aku, sebutkanlah. Berkati jemaatmu dengan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami pahami, terlebih boleh kami lakukan di dalam keberadaan kehidupan kami hari tiap hari. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tentu Bapak Ibu pernah mendengar istilah kambing hitam. Pernah? Iya. Istilah kambing hitam. Bulu. Iya. Kalau pernah mendengar istilah kambing hitam, tentu tahu apa artinya? Tahu? Tahu ya? Istilah kambing hitam adalah istilah untuk orang yang dalam suatu peristiwa sebenarnya tidak bersalah, ya, tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Nah, itu ya. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dari Yesus Kristus, kita sebagai manusia tentu sudah pada tempatnya kita sering sekali untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan pelanggaran ataupun dosa. Tetapi ada juga orang yang sering mencari kambing hitam dari kesalahan yang diri sendiri perbuat, alias suka menyalahkan orang lain, yang akan dijadikan tumpuan
kesalahan walaupun orang tersebut tidak bersalah. Dan ada juga pihak lain yang tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sebenarnya telah ia perbuat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita saat ini firman Tuhan dengan sangat jelas disampaikan Tuhan melewati Samuel untuk memberikan tugas kepada Saul sebagai raja yang pertama atas bangsa Israel. Dan perintah ini sangat jelas dan terperinci disampaikan oleh Samuel kepada Saul saat itu. Jadikan sebuah pelajaran yang berharga pada sore hari ini di saat kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, percaya dan taat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga diminta untuk taat, untuk patuh, untuk tunduk kepada Tuhan. Karena hanya kalau kita menyatakan diri kita orang percaya tanpa kita mentaati apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan firmankan, artinya itu adalah hal yang sia-sia saja. Percaya dan taat akan membawa kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, dari nas ini bersama kita diingatkan bahwa hidup itu adalah pilihan. Apabila kita memilih taat untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan, itu akan mendatangkan penyertaan Tuhan, kebaikan, kemurahan, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi apabila kita memilih untuk tidak taat, tidak setia, tidak patuh, artinya kita mendatangkan murka Tuhan. Dan dalam ketaatan yang Tuhan inginkan, artinya tidak boleh setengah-setengah. Tuhan menginginkan kita taat dengan totalitas kita, sehingga setiap hal yang boleh kita lakukan dapat disertai Tuhan, dapat diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai manusia tentu kita menyadari kita adalah manusia yang lemah dan terbatas dan rentan sekali untuk berbuat kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Karena itu Tuhan meminta kita agar dengan rendah hati menerima setiap teguran, menerima setiap peringatan yang disampaikan apabila kita telah melanggar apa yang Tuhan kehendaki, firman-Nya. Amin. Kita mendengarkan pujian dari keluarga, disilahkan.
ini dan untuk kita semua. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa pencipta langit bumi beserta isinya, Bapa yang senantiasa memimpin, menuntun, menyertai, memelihara dan memberkati segenap kehidupan kami, umat-Mu. Kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Bapa, atas napas kehidupan yang tetap dan terus Tuhan percayakan sampai saat ini bagi kami. Dari sempurna, keselamatan dan umur panjang yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Berterima kasih pula Tuhan, kami bersama boleh mendengarkan sabda firman-Mu saat ini, yang boleh mengingatkan kami untuk tetap dan terus percaya, sekaligus dalam ketaatan kami yang penuh dan sungguh dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami senantiasa menjadi orang yang rendah hati dalam menerima teguran dan peringatan Tuhan atas firman Tuhan yang disampaikan bagi kami, sehingga kami boleh dibimbing oleh Tuhan, diarahkan Tuhan, dituntun oleh Tuhan dalam segenap keberadaan kehidupan dan hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Walaupun di saat kami mendengarkan firman Tuhan, hujan telah turun. Namun kami yakin Tuhan bahwa Engkau yang setia akan menguatkan iman pengharapan kami bersama. Nah, firman Tuhan saat ini boleh kami lakukan di sepanjang keberadaan dan kehidupan kami hari tiap hari. Bersyukur berterima kasih Tuhan, Engkau yang tetap dan terus menyertai keluarga Bapak Guntur Tua dan Ibu Sena Pilhan di tempat ini. Sehingga dengan bersukacita mereka menyediakan tempat dan waktu, membuka pintu rumah mereka, sehingga kami boleh datang bersama, bersekutu, beribadah bersatu hati, memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, pada sore hari ini, rumah ini kami jadikan sebagai tempat bagi kami untuk berseru kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan, sebagai tempat bagi kami untuk mengagungkan, memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian kami. Dan rumah ini kami jadikan sebagai tempat bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehendak Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati rumah ini, sehingga rumah ini dijadikan Tuhan senantiasa ada penyertaan Tuhan. Rumah ini sebagai tempat bagi keluarga Pak Guntur Tua dan Ibu Sena Pilhani boleh merasakan kasih pimpinan dan kemurahan Tuhan. Di dalam rumah ini mereka boleh membagikan cinta kasih. Di dalamnya orang tua, anak, menantu, dan cucu saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam rumah ini Tuhan dijadikan rumah doa, di mana mereka boleh datang menghadap Tuhan, berseru memohon kepada Tuhan dalam tinta, harap, gumul, dan juang mereka. Dan dalam rumah ini Tuhan senantiasa siapapun yang ada, siapapun yang tinggal boleh merasakan kebaikan, kemurahan, pimpinan, dan berkat Tuhan, bahkan penjagaan Tuhan sempurna memelihara setiap langkah kaki, setiap orang yang keluar masuk dari rumah ini. Dan senantiasa rumah ini Tuhan, Engkau yang memberkati, dan semuanya diliputi dengan ucapan syukur bahagia, sukacita yang berlimpah dari Maha Besar Tuhan saja. Diberkati Bapak Guntur Tua dan Ibu Sena Pilhani selaku suami istri, selaku orang tua, selaku ayah dan ibu. Tuhan yang senantiasa akan mencurahkan pimpinan, kebaikan, kemurahan Tuhan
dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Bapa dan Ibu di tempat ini Tuhan, sehingga mereka menjadi orang tua yang sepakat di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang tua yang baik dan bijaksana dalam mereka mengarahkan keluarga yang mereka kasihi, anak cucu dan menantu. Tuhan sertai mereka, dan mereka boleh menjadi orang tua yang penuh kasih, orang tua yang memberikan tuntunan, nasihat, dan teladan-teladan kehidupan untuk anak cucu yang mereka kasihi. Dan melewati kedua orang tua di tempat ini Tuhan, nyatalah bahwa karya kebaikan kemurahan Tuhan dirasakan oleh seisi keluarga di tempat ini. Tuhan yang mencurahkan kasih karunia, Tuhan yang mencurahkan kesehatan, dan Tuhan yang setia mencurahkan pimpinan dan keberadaan kehidupan keluarga rumah tangga Bapak Guntur Tua dan Ibu Sena Pilhani saat ini, sehingga mereka boleh merasakan sukacita, damai sejahtera Tuhan memerintah atas hati dan hidup mereka. Bahkan kebahagiaan yang sejati Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga Bapak dan Ibu terkasih di tempat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa terus bagi Bapak Guntur Tua dalam upayanya mendapatkan kesembuhan kembali pasca serangan jantung dan ada kelemahan di bagian ginjalnya. Tuhan, kami berdoa agar Engkaulah yang sempurna menguatkan beliau, Engkaulah yang tetap memperlengkapi, Engkau yang terus akan menjaga, memelihara, memberikan sukacita, memberikan hati yang gembira, memberkati semua upaya-upaya pengobatan yang diberikan, dan semuanya dipakai Tuhan, disertai oleh Tuhan, agar Bapak Guntur Tua mendapatkan mujizat daripada Tuhan dan memperoleh kesehatan kembali, kesembuhan yang sejati yang datang daripada Tuhan saja. Demikian pula dalam menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja Tuhan, Tuhan yang tetap akan memperlengkapi, yang akan menguatkan, yang akan memberikan kesehatan yang penuh dan sempurna. Jadi semua tugas tanggung jawab dan pekerjaan boleh dilaksanakan beliau dengan penuh sukacita di hadapan Nang dan Pelik Tuhan dalam keluarga dan rumah tangga mereka. Karena senantiasa tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan menerangi keberadaan rumah tangga yang dijalani ini. Mereka boleh seia, sekata, sehati, sepikir, saling melengkapi, saling mencintai, saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga menjalani ulang tahun pernikahan yang kedua ini. Tuhan yang menganugerahkan sukacita, bahagia, dan damai sejahtera, rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang damai, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, dan segenap tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang akan terus memelihara mereka. Dan biarlah mereka senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan rumah tangga, pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi cucu-cucu kekasih mereka, Yosua Maisel yang akan menempuh kenaikan kelas 10 ke kelas 11 SMA 1 Kapuas. Jivanya Maisel juga akan naik dari kelas 7 ke kelas 8 SMP 2 Kapuas. Yesiel Maisel yang tamat TK dan masuk SD. Diberkati cucu-cucu kekasih ini Tuhan dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Berikanlah mereka pertumbuhan perkembangan yang baik dan sempurna, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, diberikan kepintaran, kecerdasan oleh Tuhan, dan segenap harapan mereka dalam pendidikan disertai diberkati Tuhan. Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang merancangkan masa depan yang terbaik untuk cucu-cucu yang dikasihi ini. Demikian pula kami berdoa bagi Jevanya dalam rencananya ke Jakarta Tuhan, dalam sebuah pertandingan yang akan dilakukan. Tuhan memberkati Jevanya dalam perjalanan ini Tuhan, Engkau menjaganya sampai dengan selamat,
ia boleh melaksanakan aktivitas kegiatan yang diinginkan hatinya. Pertolongan dan kemurahan Tuhan memberikan keselamatan baginya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi semua keluarga mereka, Bapak Yakob Andreas, keluarga Bapak Harnopel, keluarga Gerson, keluarga Prismelin, keluarga Guntur Jagal, keluarga kakak tertua, keluarga Marius tua, keluarga Jambi tua, dan keluarga Bapak Salundik atau Bapak Ayi. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Ikatlah saudara bersaudara ini dalam satu kesatuan persaudaraan yang erat, rukun, damai, dan harmonis, di mana mereka saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan. Walaupun terpisah oleh jarak dan waktu, tapi mereka dekat di hati dan dekat di doa. Berkati keberadaan kehidupan mereka semua Tuhan, dalam pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam doa, dalam harap, dalam gumul dan juang. Tuhan yang terus pelihara, Tuhan yang terus memberikan cinta, kasih, kebaikan, kemurahan, dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan saudara bersaudara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk besan mereka di Banjarmasin bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan, Engkau menyatakan pemeliharaan-Mu, kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, berkat keselamatan, kesehatan Engkau anugerahkan untuk besan dan semua keluarga mereka di Banjarmasin. Kasih Tuhan tetap dan terus akan menjaga tiap langkah gumul juang mereka dimanapun mereka boleh berada. Kasih Bapa di sorga, inilah doa seruan permohonan kami bersama, yang kami akhiri mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bila kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan secukupnya, dan ampun kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bahan syukur kita, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami mau memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berkekurangan. Biarlah Engkau selalu memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau denganku, ku tawa
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Di hadapan kita ini sudah ada kue ulang tahun ini terbuat dari tepung, mentega, telur, gula, kemudian dihiasi dengan buah dan juga coklat, dan kemudian diadon sehingga menjadi satu kue yang akan nikmat untuk dinikmati. Begitu pula 2 tahun pernikahan saudara kekasih hati kita Vina dan Felix, bahwa ada sekali banyak hal yang terjadi selama 2 tahun, tetapi disatukan oleh Tuhan lewat pernikahan, dan bersama pada saat ini kita merayakannya. Dalam ungkapan syukur mereka akan tiup lilin. Kita nyanyikan tiup lilin bersama. Biarlah Tuhan dengan cinta yang manis selalu memberkati. Berdoa dulu dalam perhitungan. Pipinya sekarang